Anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab atau meluruskan tentang kekeliruan dari seorang pria muslim. Saya kurang tahu apakah dia seorang ustadz atau dia kaum awam atau juga dia seorang polemikus. Saya kurang tahu, tetapi dalam videonya dia seolah-olah mengetahui tentang kekristenan. Dia menjelaskan tentang sejarah Konsili Nisea, seolah-olah di tahun 325 itu pengangkatan Yesus sebagai Tuhan menurut ceritanya. Tetapi kita akan meluruskan teman-teman apa yang menjadi kesalahpahaman dan kekeliruan mereka selama ini. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dengan pengetahuan Sang Kaisar ini, ditetapkan dan konsili tingkat dunia. Kalau Konstantinopel itu ibu kota negara Romawi, konsili itu diadakan di ibu kota Kabupaten Agadir Selatan, namanya kota Nikea. Nah, di Nikea itu kemudian Sang Kaisar punya ide. Oleh itu kita sekarang voting. Siapa yang meyakini Yesus Tuhan dan siapa yang meyakini Yesus itu utusan Tuhan. Ini kan keputusan yang konyol. Masa memutuskan Tuhan dengan cara seperti itu? Ya kalau kita lihat di peta Romawi pada waktu itu, wilayah utara jauh lebih besar suaranya. Ya, nah, itu wilayah dari. Akhirnya selesai voting. Suara itu dimenangkan oleh kelompok Imam Athanasius yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Logika pendeta sekarang, anak sapi, ya sapi. Sapi. Anak kambing juga kambing. Kambing. Kalau anak Tuhan berarti Tuhan. Sejak saat itulah diketuk palu hakim, yaitu Sang Kaisar sendiri, bahwa ajaran Nasrani yang benar, yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, nah, ketuk palu internasional. Jadi penganut-penganut yang monoteis, jadi pengaruh-pengaruh ateis harus dilenyapkan dari wilayah Romawi. Nah, ketika terjadi genocide yang kelompok monoteis ini, maka Imam Arius beserta anak buahnya, pengikutnya, followernya, mereka lari ke arah timur dan selatan. Kalau sekarang kita bisa lihat di kawasan Ethiopia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana dia katakan tadi dan memberikan satu ilustrasi bahwa anak sapi ya sapi, anak kambing ya kambing, anak Tuhan ya Tuhan. Nah, seolah-olah pengajaran Kristen seperti itu. Hanya karena kekeliruan mereka teman-teman tentang sejarah kekristenan, dan seolah-olah mereka adalah yang paling tahu tentang sejarah Kristen, padahal mereka sama sekali tidak tahu, bahkan mereka buta tentang sejarah kekristenan yang benar. Sama sekali Konsili Nisea tidak pernah melakukan pengangkatan atau pelantikan Yesus sebagai Tuhan, sama sekali tidak teman-teman ya. Itu bagi orang-orang yang tidak mengerti sejarah ya pasti keliru, seperti Irene Handono keliru juga tentang sejarah Konsili Nisea. Dan kalau misalnya kita teman-teman yang membahas tentang sejarah agama mereka, maka kita dianggap sebagai penistaan. Itulah tidak fairnya mereka teman-teman ya. Kalau kita membahas tentang agama mereka, kita membahas tentang keyakinan mereka, sejarah agama mereka, maka kita dianggap sebagai penistaan, sekalipun kita memiliki data yang valid. Nah, kita tahu beberapa orang apologetik yang seperti Gracia Pelo, yang dimana di dalam konten-kontennya itu yang menyampaikan data-data yang valid.
ayat-ayat, ada dalilnya, tetapi itu dianggap sebagai penistaan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan meluruskan tentang kesalahpahaman ini, teman-teman ya. Karena ada banyak berita tentang sejarah Konsili Nicea ini yang sudah simpang siur, yang banyak salah kaprah mereka tentang sejarah itu. Nah, konsili di Nicea diadakan 2 kali sebenarnya, teman-teman, yaitu pada tahun 325 dan 787. Nah, konsili Nicea pertama dipanggil oleh Kaisar Konstantinus. Nah, atau Konstantinus, teman-teman ya, untuk menyelesaikan pertikaian tentang Trinitas atau Arianisme. Nah, konsili direncanakan semula diadakan di Antioquia, namun kemudian dipindahkan ke Nicea dan dibuka pada 20 Mei 325. Konsili dibuka oleh Kaisar Konstantinus. Tujuan utama Konstantinus adalah untuk menjamin adanya kesatuan dan kestabilan politik dalam kerajaannya jika dibandingkan dengan perumusan keputusan teologis tentang Trinitas. Sesudah pidato pembukaan oleh Kaisar, pimpinan konsili dialihkan kepada Hosius, uskup Cordoba yang telah menemani Konstantinus dari barat. Meskipun ada beberapa pandangan yang menginginkan agar Eustathius, uskup Antioquia, yang menjadi pemimpin konsili. Golongan Arian mempersembahkan pengakuan iman Arianisme yang disusun oleh Eusebius, teman-teman ya, dari Nikomedia. Namun, konsili segera menolaknya. Kemudian Eusebius dari Kaisarea mempersembahkan pengakuan iman baptisan yang berlaku dalam jemaatnya di Palestina. Pengakuan iman ini diterima oleh konsili sebagai pengakuan iman yang sah setelah ditambahkan kata homoousios di dalamnya. Pengakuan iman Nicea berbunyi seperti ini, teman-teman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang diperanakan dari Bapa, yang dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, yang diperanakan bukan dijadikan sehakikat atau homoousios dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu ada, yaitu apa yang di surga dan yang di bumi, yang demi kita manusia dan demi keselamatan kita turun dan menjadi daging, menjelma menjadi manusia, menderita sengsara dan bangkit pula pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kepada Roh Kudus. Nah, jadi itu isi pengakuan iman mereka atau pengakuan iman Nicea yang berbunyi demikian, teman-teman ya. Jadi konsili memutuskan 4 anatema anti-Arianisme. Pengakuan ini ditandatangani oleh semua uskup yang hadir kecuali 2 orang uskup, yaitu Theonas dari Marmanika dan Secundus, uskup Ptolemais. Keduanya dipecat dan diusir oleh konsili. Jumlah uskup yang hadir dalam konsili ini sulit ditetapkan. Pada umumnya dianggap jumlah peserta ada 318 uskup. Data ini didasarkan pada tulisan Athanasius. Tampaknya angka ini hanyalah perlambang dari jumlah hamba Abraham dalam Kejadian 14 ayat 14. Jumlah peserta mungkin 220 hingga 250 orang. Itulah sebabnya konsili ini dikenal juga dengan sebutan Sinode 318 Bapa Gereja. Konsili Nicea pertama ini disebut juga sebagai konsili oikumenis yang pertama. Konsili Nicea kedua 787 Masehi dipanggil oleh Ratu Irene atas permintaan Tarasius, Patriark Konstantinopel, untuk menyelesaikan pertikaian ikonoklastik. Paus Hadrianus yang pertama menerima undangan Ratu Irene dan ia mengirim 2 orang wakilnya dengan syarat Sinode ikonoklastik di Hiera pada tahun 753 harus dikutuk. Patriark Antioquia, Alexandria, dan Yerusalem tidak dapat menghadiri konsili karena wilayah mereka berada dalam kekuasaan Islam. Mereka masing-masing diwakili oleh 2 biarawan. Konsili dibuka pada 17 Agustus 786, namun konsili dibubarkan oleh tentara ikonoklastik sehingga tidak bersidang hingga 24 September 787. Konsili menyatakan bahwa ikon hanya mendapat penghormatan proskunesis seperti penjelasan Paus dalam suratnya kepada konsili. Namun konsili menambahkan bahwa mereka menghormati ikon dengan kasih yang relatif.
Nah, teman-teman, keputusan konsili ditandatangani oleh semua yang hadir dan juga oleh kaisar serta anaknya Konstantinus. Konsili menghasilkan 22 kanon yang berhubungan dengan masalah disiplin gereja seperti membatalkan pemilihan uskup, imam, dan diako oleh pemerintah. Simoni dikutuk, imam dilarang meninggalkan diosisnya tanpa seizin uskup. Wanita dilarang tinggal di rumah uskup. Dalam biara laki-laki dan kesederhanaan para klerus dipertegaskan lagi. Konsili Nisea II merupakan konsili oikumenis yang ke-7. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat konsili Nisea 325 itu bukanlah tahun di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan ya. Tetapi kenapa ada konsili Nisea? Karena ada sekte-sekte, ada bidat-bidat yang dianggap atau yang dinilai sesat atau ajarannya menyimpang dari kebenaran firman yang tertulis. Nah, karena kalau kita lihat tentang Yesus itu sebelum konsili Nisea, sebelum tahun 325, Yesus itu sudah disebut sebagai Tuhan. Nah, contoh seperti di dalam tulisan Yohanes bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan penulisan Yohanes itu jauh sebelum ada konsili Nisea. Dan juga di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 di mana malaikat sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya bahwa penulisan Lukas itu jauh sebelum tahun 325 atau jauh sebelum konsili Nisea. Dan juga kalau kita lihat nubuatan para nabi tentang Yesus itu jauh sekali, teman-teman. Jadi konsili Nisea bukanlah tahun di mana Yesus diangkat menjadi Tuhan, melainkan itu hanya mengesahkan tentang kebenaran-kebenaran yang tercatat supaya terhindar dari sekte-sekte atau bidat-bidat tersebut, untuk menguatkan iman orang-orang Kristen kembali supaya mengimani bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Karena kalau bicara Yesus, Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dan itu jauh sebelum konsili Nisea. Dan juga di mana kita lihat dalam Kejadian pertama bahwa firman itulah yang menciptakan segala sesuatu, di mana Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Melalui apa? Melalui firman, yang di mana firman itu nanti kemudian inkarnasi jadi daging atau datang dalam rupa manusia. Dan juga tentang Roh Allah itu jauh sebelumnya sudah ada, dari kekal sampai kekal. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir, akulah Alfa dan Omega, karena tidak ada yang lebih awal dari dia dan tidak ada juga yang lebih akhir daripada dia. Jadi sudah jelas bahwa konsili Nisea bukanlah pelantikan Yesus sebagai Tuhan, melainkan itu pengesahan para bapak-bapak gereja terkait firman yang sudah ada, supaya itu jauh dari penyesatan-penyesatan, supaya orang-orang Kristen tidak tersesat dengan pandangan-pandangan yang keliru atau ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi salah kaprah atau salah paham mereka jika mereka menilai atau menganggap bahwa Yesus itu diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 Masehi di konsili Nisea. Itu salah betul. Nah, sama sekali konsili Nisea bukanlah itu tujuannya untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan, melainkan untuk mengesahkan firman yang ada, supaya semua orang Kristen dan bapak-bapak gereja setuju dengan apa yang tertulis bahwa Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia dan dia punya hakikat kealahan sesuai dengan firman. Nah, itulah yang disetujui oleh para bapak-bapak gereja dan sampai sekarang itu diimani oleh orang-orang Kristen. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.